Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang selalu peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami untuk melewati semuanya. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah-Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam khotbahnya di tahun 2021, seorang pendeta yang kontroversial bernama Matt Chandler menyebutkan bahwa meninggalkan iman merupakan suatu hal yang seksi untuk dilakukan. Tidak berapa lama kemudian, pendeta Matt Chandler kedapatan selingkuh dengan seorang wanita, lalu ia diberhentikan oleh sinode gerejanya. Berbicara tentang meninggalkan iman, hari-hari ini banyak orang yang meninggalkan imannya kepada Kristus. Di samping memang banyak petobat baru, tapi tidak sedikit pula yang meninggalkan Tuhan. Sebuah survei online yang baru-baru ini diadakan menunjukkan berbagai alasan mengapa orang-orang meninggalkan imannya. Sebagian besar di antaranya menyatakan bahwa masalah yang berhubungan dengan isu LGBT merupakan alasan mengapa mereka keluar dari iman. Yang lainnya beralasan karena mereka melihat kelakuan orang-orang Kristen yang tidak benar. Dan yang lainnya lagi berkata karena doa yang tidak dijawab, karena penderitaan hidup, karena ingin kebebasan, dan berbagai hal lainnya. Firman Tuhan sudah menyatakan bahwa pada akhir zaman memang akan banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan diselamatkan. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 12 ini menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di antara bangsa Israel setelah Yosua tidak ada. Sesudah Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menggenapi janjinya kepada mereka dengan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, bangsa itu malah mengabaikan dan meninggalkan Tuhan yang benar. Mereka memilih untuk mengikuti Allah-Allah dari bangsa-bangsa di sekitar mereka dan menyembah Allah-Allah asing itu, sehingga mereka melukai hati Tuhan. Betapa ketidaksetiaan dan pengkhianatan terjadi dengan begitu cepat, meskipun Tuhan telah menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada mereka. Mereka melupakan anugerah dan perbuatannya yang ajaib. Kita semua, saudara, perlu tetap setia kepada Tuhan, mengingat akan kebaikan-Nya, mengingat akan kasih-Nya yang luar biasa, dan menjaga hati kita agar kita tidak tergoda untuk menyembah Allah-Allah lain, yaitu Allah-Allah palsu yang sebenarnya bukanlah Allah yang benar. Dan kita perlu menjaga diri agar kita tidak mengikuti cara hidup dunia ini yang berlawanan dengan kehendak firman Tuhan. Waspadai pengaruh lingkungan yang buruk terhadap iman kita. Salah satu alasan mengapa bangsa Israel meninggalkan Tuhan adalah karena pengaruh dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka tergoda dan terpengaruh oleh praktek penyembahan yang salah dan kebiasaan berdosa dari budaya di sekitar mereka. Adalah penting bagi kita untuk menjaga diri dari segala pengaruh negatif lingkungan kita. Jangan pernah takut untuk menjadi berbeda. Pegang firman Tuhan dan milikilah integritas yang baik dalam kebenaran. Jangan salah dalam pergaulan. Seleksilah setiap hal yang ada agar kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak berkenan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tindakan meninggalkan Tuhan dan menyembah allah-allah palsu menyakiti hatinya. Dan bukan hanya itu saja, akibatnya sangat fatal buat kita, karena kita akan kehilangan keselamatan ketika kita meninggalkan Dia. Setiap orang yang meninggalkan Tuhan tidak akan mungkin diselamatkan. Tapi setiap orang yang percaya dan setia sampai akhir akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kalau saat ini kita sudah mulai melenceng dari jalan-jalan Tuhan, sudah mulai muncul keraguan dalam hati, mulai merasa senang hidup di luar Tuhan dan di luar firman-Nya, mari kembali sadar dan ambil sikap yang benar untuk tetap tinggal di dalam kasih karunia-Nya dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar yang telah datang untuk menyelamatkan kita. Setialah selalu, sekalipun orang-orang di sekeliling kita tidak setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengingatkan kami untuk selalu setia dan setia hanya kepadamu. Di tengah berbagai godaan, tawaran dan tantangan dunia ini yang mencoba untuk menggerus iman kami mau tetap setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Kuatkan kami selalu Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, supaya kami tidak melenceng dan tidak meninggalkan Engkau ya Tuhan, namun selalu ada dalam kasih karunia-Mu, senantiasa berpegang pada firman-Mu dan tidak meninggalkan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikanlah itu dalam hati dan kehidupan kami. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas setiap kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami membawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan melawat dan menjamah setiap kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat kepada yang berputus asa, dan memberikan jalan keluar bagi yang sedang dalam persoalan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Berkatilah juga ya Tuhan orang-orang yang sedang dalam kesusahan dan penderitaan. Berikanlah apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan nyatakanlah kuasa dan mujizat-Mu untuk menolong mereka keluar dari persoalan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.